القدس لنا والحق لنا النصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Hasanah Islam Nusantara, memanas dan memanas lagi kekejaman demi kekejaman yang dilakukan Zionis Israel kepada warga Palestina, khususnya di jalur Gaza. Seperti tidak mempunyai malu kepada dunia, atau mungkin karena nafsu serakahnya Zionis Israel pada suatu prinsip brutal yang melenyapkan hati nurani di mana terus-menerus menindas warga Palestina di jalur Gaza. Sedulur, perlu diketahui, dalam perjuangan warga Palestina melawan Zionis Israel, warga Palestina tidak mengemis bantuan tentara perang, tidak mengemis bantuan senjata-senjata canggih pada muslim dunia. Warga Palestina menyeru kepada muslim dunia agar dapat memberikan bantuan berupa doa, agar mereka kuat dalam menghadapi Zionis Israel dalam menjaga wilayah sucinya. Karena wilayah Palestina, terlebih Masjidil Aqsa, adalah wilayah kehormatan bagi muslim dunia. Dan mereka percaya senjata utama yang paling utama bagi kaum muslimin adalah doa. Seperti hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, doa adalah senjatanya orang beriman, tiangnya agama dan cahayanya langit dan bumi. Sedulur, kita sebagai warga Indonesia tentu geram dengan mendengar penindasan yang dilakukan berulang-ulang oleh Zionis Israel. Lantas, apa yang bisa kita perbuat dan apa yang sudah kita perbuat untuk mereka? Apa yang dilakukan tokoh-tokoh muslim Nusantara dalam ikhtiar membantu muslim Palestina? Sedulur, antara muslim Nusantara dan Palestina adalah suatu ikatan batin khusus yang tersambung sangat kuat. Ketersambungan ini kita lihat dari sejarah dari tahun-tahun lalu oleh kedua negara yang saling mendukung. Seperti awal kemerdekaan bangsa Indonesia, Palestina lah yang gigih mencari dukungan dan pengakuan kemerdekaan Indonesia kepada negara-negara Arab. Dan di sisi lain, negara yang lantang mengutuk penindasan kepada warga Palestina adalah Indonesia. Selain itu, Indonesia adalah negara yang paling getol dalam menyuarakan hak asasi warga Palestina kepada dunia, dari dahulu hingga sekarang. Seperti yang digaungkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962, beliau mengatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Di sisi lain juga pernah diikhtiarkan oleh Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Bahkan, upaya Gus Dur dalam membantu warga Palestina dilakukan jauh sebelum penjabat Presiden keempat Indonesia, yaitu pada saat menjadi aktivis perdamaian dan saat menjadi ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Gus Dur melakukannya dengan jalur diplomasi kultural. Sedangkan ketika menjadi Presiden Indonesia, diplomasi yang dilakukan Gus Dur adalah dengan cara government to government, dengan segala kecerdasan yang dimilikinya. Sedulur, simak video ini hingga akhir agar dapat mengetahui peran kiai-kiai Nusantara dalam ikhtiar membantu warga Palestina. Tentunya hanya di channel Hasanah Islam Nusantara. Sedulur, dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-13 di Pandeglang, Banten, Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama dan menjadi motor penggerak Nahdlatul Ulama, secara resmi menyampaikan sikap Nahdlatul Ulama atas penderitaan warga Palestina. Dalam suatu pernyataan, Kiai Haji Wahab Hasbullah mengatakan, pertolongan-pertolongan yang telah diberikan oleh beberapa komite di Indonesia ini berhubungan dengan masalah Palestina tidak begitu memuaskan adanya. Maka sebaiknya Nahdlatul Ulama menjadi badan perantara dan penolong kesengsaraan umat Islam di Palestina. Maka pengurus atau anggota Nahdlatul Ulama seharusnya atas nama sendiri-sendiri mengikhtiarkan pengumpulan uang yang pendapatannya itu terus diserahkan kepada Nahdlatul Ulama untuk diurus dan dibereskan sebagaimana mestinya. Atas dasar inilah, seluruh cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia melakukan iuran bersama untuk anak-anak yatim dan janda di Palestina. Hal tersebut dilakukan pada tahun 1938.
Selain ikhtiar bersama yang dimonitori oleh Nahdlatul Ulama, para kiai-kiai Nusantara banyak yang ikhtiar dalam membantu warga Palestina berupa mewiridkan suatu doa-doa ampuh, baik itu hizib ataupun doa lainnya. Terlebih ikhtiar bersama itu tertuang dalam instruksi pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu mengharuskan warga Nahdlatul Ulama untuk melakukan kunut nazilah dan membaca hizib nasor yang dikhususkan dalam bentuk ikhtiar membantu warga Palestina. Kunut nazilah adalah doa yang dibaca dalam sholat fardu, yaitu setelah ruku atau i'tidal pada rakaat terakhir. Kunut ini dibaca khusus untuk menangkal malapetaka, musibah, dan bencana agar segera keluar dari keburukan tersebut. Hizib Nasor merupakan sebuah wirid dan doa yang mempunyai kesaktian luar biasa. Hizib Nasor dikenal pula dengan nama Hizib Qohar. Hizib ini merupakan wirid yang istiqomah diamalkan para penganut tarekat Qadariyah dan Syadziliyah. Hal ini tidak lepas dari peran penyusun dari hizib ini yang juga merupakan kiblat dari Thariqat Syadziliyah, yakni Wali Kutub Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili. Hizib Nasor terkenal sebagai bacaan hizib yang berfaedah untuk menangkal serangan dari musuh. Menurut Sayyid Mukhlif Yahya Al-Ali Al-Hudzaifi, hizib ini merupakan hizib yang masyhur dan terkenal keagungannya dengan menolong pembacanya untuk mengalahkan terhadap musuh, hingga musuh menjadi tak tersisa sama sekali. Hizib ini juga dinamakan dengan hizib Al-Qohar atau penakluk, karena kerasnya efek penaklukan hizib ini terhadap musuh. Gerakan doa ini yang menjadi transfer kekuatan yang tidak tertandingi oleh senjata secanggih apapun. Sedulur, jadi jelas kapasitas peran perjuangan para kiai Nusantara dalam ikut andil membantu muslim di Palestina tidak bisa dipandang remeh dan sebelah mata. Terlebih banyak kiai-kiai yang mengirimkan tentara ghaib untuk warga Palestina. Hal ini pernah menjadi keanehan bagi tentara Zionis Israel yang pada saat itu lari tunggang langgang seperti ada ribuan tentara yang menyerbunya. Padahal di depannya hanya anak-anak muda Palestina yang melawan hanya dengan batu-batu yang ada di sekitar mereka tanpa menggunakan senjata-senjata canggih. Hal tersebut adalah salah satu buah dari doa-doa yang dipanjatkan para muslim di seluruh dunia untuk warga Palestina. Sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa agar konflik yang terjadi antara Palestina dan Zionis Israel agar secepatnya menemukan titik temu yang terang, agar dapat menjalankan hak-hak secara individual, juga hak bernegara secara umum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.